Nah, dari sini saya pengen ngasih saran ke teman-teman, pengen sharing saja ya dari apa yang saya ketahui. Bagaimana caranya buat teman-teman yang sudah menjadi korban judi trading ini atau binary option ini bisa pindah mindsetnya ke trading yang beneran. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra. Ya, kali ini saya mau sharing mengenai caranya kalau Anda jadi korban trading di binary option ya. Gimana caranya bisa beralih ke forex? Karena kemarin video saya itu cukup viral ya mengenai pemain binary option pindah ke forex dan ternyata kok mindsetnya jadi beda gitu ya. Dan ketika trading masih mengharapkan adanya kompensasi gitu kan. Padahal trading forex itu sangat beda sekali dengan yang namanya binary option. Nah, dari sini dan dilihat dari kasus yang sedang berkembang saat ini ya, saya lihat kok banyak sekali orang yang mereka tertarik dengan trading tetapi masuknya ke jalur yang salah. Itu yang saya cukup sedih ya mengenai dunia trading pada saat ini ya. Nah, dari sini saya pengen ngasih saran ke teman-teman, pengen sharing saja ya dari apa yang saya ketahui. Bagaimana caranya buat teman-teman yang sudah menjadi korban judi trading ini atau binary option ini bisa pindah mindsetnya ke trading yang beneran. Gimana caranya ketika teman-teman belajar di trading yang beneran? Oke, jadi yang pertama, hapus semua memori mengenai ilmu-ilmu yang dipelajari di binary option. Dan ketika belajar mengenai trading forex harus dikosongkan, istilahnya kosongkan gelasnya ketika belajar mengenai trading di forex ataupun di instrumen yang lainnya ya. Karena ada yang bilang kalau ilmu di binary option itu bisa diterapkan di trading forex ya. Sebenarnya itu bullshit ya, nggak bisa ya. Memang kalau dari price actionnya, dari bentuk-bentuk candlenya bisa, tetapi kan beda mainnya ya. Di binary option itu ada batasan waktunya 1 menit dan mungkin bisa 30 detik ya, bisa lebih cepat itu kan. Jadi kalau kita mau analisa dengan batasan waktu yang seperti itu, gimana bisa akurat? Ya tentunya wajar kalau ada yang komplain, ada yang digerakkan servernya supaya kalah transaksinya. Ya memang seperti itu ya. Nah, beda kalau di forex, kita analisa teknikal dari bentuk-bentuk candlesticknya seperti ini, kemudian kita analisa dari support dan resistennya, itu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya seperti apa. Kalau kita melakukan analisa dan mengambil keputusan yang tepat, potensi untuk mendapatkan keuntungan itu bisa besar. Dan juga gini, di binary option itu kan potensinya 50-50 ya. Sedangkan kalau di forex, resiko dan yang returnnya itu bisa di manage ya, supaya resikonya itu bisa kecil dan returnnya itu bisa lebih besar. Itu tergantung dari kapasitas kita, ilmu pengetahuan kita di dalam trading forex ini. Jadi semakin banyak teman-teman belajar trading, semakin banyak juga kemungkinan teman-teman mendapatkan keuntungan dari trading forex ini. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman pengen benar-benar serius belajar trading, jangan hanya pelajari di forex saja, tetapi pelajari juga di instrumen yang lainnya yang resmi ya. Forex itu resmi di negara, itu juga ada badannya, meskipun saya cenderung memilih broker dari luar ketimbang broker dari dalam negeri. Dan teman-teman bisa belajar mengenai saham, mengenai instrumen deposito, kemudian instrumen reksadana, dan lain-lain. Jadi nggak ada batasan teman-teman untuk belajar instrumen investasi yang lain ya. Jadi pelajari semua instrumen investasi yang lain, karena di instrumen investasi itu bukan hanya di forex saja, tapi juga ada di saham, deposito, kemudian reksadana, ada juga surat utang negara juga atau obligasi. Nah, teman-teman bisa masuk ke situ dan jangan dimasukkan semua ya uangnya ke salah satu instrumen investasi tersebut, tetapi harus di
aset alokasikan ya, harus dialokasikan ke beberapa instrumen investasi ini, mana yang paling aman, dan yang tentunya yang paling aman kita masukkan uang yang lebih gede ya. Dan kalau teman-teman belajar mengenal investasi seperti ini, artinya teman-teman sudah siap lah bertempur di dunia investasi yang sesungguhnya ya. Karena beda ketika kita mindsetnya itu trading di binary option, itu cuman main-main doang ya, anggap saja itu sebagai main-main. Dan kalau masuk ke trading yang beneran, yaitu memang beneran trading, dan kita harus memikirkan gimana caranya supaya kita bisa membagi uang kita di instrumen investasi yang ini, instrumen investasi yang itu. Nah, kalau saran saya, Forex itu kasihlah 10% ya, atau misalnya kalau kita punya uang 100 juta, kita masukin ke Forex itu cuman 10 juta saja, sisanya dibagi ke instrumen investasi yang lain. Kalau saya di saham berani 60%, kemudian di reksadana itu sisanya, kemudian kripto ya mungkin 10% masuk lah ya, 10% sama dengan di Forex. Karena memang kalau kita trading di kripto itu masih tinggi, kecuali kalau kita beli kripto yang sudah terkenal gitu kayak Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain sebagainya. Silahkan, monggo kalau teman-teman masuk lebih banyak. Karena memang trading di kripto, trading di Forex, trading di saham itu beda-beda ya. Kemudian yang ketiga, ini ada hubungannya dengan yang pertama tadi. Lupakan semua ilmu yang ada di binary option ya, karena saya menghadapi klien juga yang belajar Forex kemudian belajar saham itu beda-beda ya. Mindsetnya masih di Forex, tapi ketika belajar di saham mindsetnya masih di Forex. Jadi harus dibedakan, ini saya belajar Forex bukan belajar binary option gitu ya. Kemudian kalau trading di saham ya saya belajar saham bukan belajar di Forex. Karena memang dari case-nya, dari cara melakukan analisa itu sama ya kalau di Forex dengan di saham. Tetapi cara untuk masuk ke pasarnya itu beda. Kalau di Forex kita bisa open posisi dua arah, buy dan sell. Kalau di saham itu kita hanya bisa open posisi satu arah saja, hanya buy saja ya. Dan ketika harganya naik baru kita mendapatkan keuntungan. Kalau kita mau sell ya kita harus punya sahamnya terlebih dahulu sebelumnya. Kalau kita belum punya sahamnya ya kita hanya bisa buy saja ya. Dan tentunya kalau belum punya sahamnya ya sebaiknya wait and see sih, sebaiknya gitu. Nah, kira-kira gitu. Kalau mungkin teman-teman ada yang korban binary option masih bingung ya, teman-teman bisa diskusi di kolom komentar, nanti saya langsung jawab secepatnya. Atau teman-teman bisa gabung di Telegram saya, linknya ada di deskripsi video. Dan juga teman-teman bisa belajar trading mulai dari pemula, teman-teman bisa belajar di gainhunter.com/free. Gitu saja teman-teman untuk video singkatnya hari ini, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.